Selamat hari Minggu madihita salhutna ruas ni huria nani haholongan. Di bagas selas ni roha marsal hita di hari Minggu senarion. Anggiat ma di bagas selas ni roha hita pasauton wa mujota tu debata. Selamat hari Minggu madihita nani haholongan pasauton. Nunga bongot hita tu Minggu papituo dung trinitatis. Namana soi hita asa mangulu di bagasan hasadaan. Dohot dame di bagasat Tuhani. Alani ita soba maibana marhideite edeta. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do hata ni Tuhan Yesus, martua maaka na manguas malemi da hati gorang, ay pamusurod do da sida, martua maaka na yastobdi, ay idaw na sida do debata. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Upang ito hami na tuho, sa ilehon matuhami to di hasip tonga dohot dame. Asa takas kumoto hami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahonisyan nasa gogonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
minggu sadarion, minggu papituhod dung Trinitatis, imana nenet sian Galatia bidu onom ayat 2. Masyuru pemahamu mamorsan akan doki, ima dalan mangaradoki patiknik Kristusi, ima sahakna, atong ramang idogogo mahita tua do pandibata lamang lawan nahobar tu patiknai. Hali Tuhan debata, say pagguguy mahali, manglawon nahobar tu patikni. Amen. Tatopo ti madusat tanda gudang idiado panidibata, martangiang mahita. Ali di bata nami na marasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manapigahali hami rotujulong, wilala hami rikodo asiniroham disalut hami halap pardosa. Alani ido ubayan na upaseret hami diri nami sadario di julong. Jala upahato pat hami, tuna jojodo hami manimbil sian ak dalammu na badiai, son biru-biru na lilu. Sayunang mapabali hami siya julong ala ni dosa nabi, aidang di halomor roham hamatian ni akapardosa, alay hamuban ni roha do lomo ni roham, asa mangulu. Sesa masaluhut hagiduhan nami dohot panglasyon nami marhite-hite pangruman na sasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di perbadia, asa tarapul situturo hanami majouho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapo di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Aidang adong ibarnii, ay saluhundo pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alay akan nagabipitor, binahin di basa-basa marhitesian asin rohana. Inoroni ini, panubusuon na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajungjong ni debata bayan habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudahna, hasangapon ma di debata na dibijang. Amen.
debata nagabe trupuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat di sada Musa biddu 32 mamuka siana 10 sahat rudi ayat 20 saha tajaha mamarsika soring sonoma hatani debata laos marborngin do disi ibana saborngin nai dungi di Papua manasa na dapat tangan na bahe sile leona tusi Esau hahanai 200 harbin boru-boru jala 20 harbin tunggal 200 biru-biru boru-boru jala 20 biru-biru tunggal 30 utap panusuan rap dohok anakna 40 lebu jala 10 jonggi 20 halode boru-boru rap dohok anakna na 10 dungi di masalah maju tangannya angkat aposonan kulit sama perdana jaga hidup komando angkat aposonai pajolo hamua taripat jaga mahorong-horong kain hamus tak berbalon dungi ditonai ma perjoloi ninna mulu pajuk pakko dot haham si Esawi jala disukuk ko naposoni sedoho jala tudia holaho jala ise napunaon akka nari jolomong Dombon umuman si Jakob na somido na punasa si Leon na marui tinongos na jalacaku si Esai jala ila ihudo ibana di kudinami suak somoni ditonahod dohot tuna paduai dohot tuna patoluhoni dohot tusure akka namangadu akka perduai ninnama hata odeng madok hamu tu si Esau molotuk pajupang hamu dohot ibana Ibu dinami doko si Jakob na posoni iman do kamu ay dinamahana padagano kudo rohana matilete jula leon nadala kudo julaku dungi pe asal do kuhina magian mira bohina madida kamu jadi tari perma silehon-lehoni di jolona marborngin di persaruan yang lo ibana saborngin ima sahakna martua do akan atumangiun hatani debata jalan no piopsa amen Porseot taiso na tinadinak ko di dongat ta sa porseot di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ilo ama pargogo na sot dosa na tumapalangit do tano au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai iman na ditubuhon si Maria nagabigabias siya di perbadia adorat suar Tuhan Ido Tuharta na tumawag na bernit di panguhuman di Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinursilam na tuat tubaro toru dung di tanong na mulak mangulog di hari patuluhon na manaik kusurgo la huftul bisyamun di bata Jehova na manaik pargogo na suatu lusani di sima ibana panamulok suatu tanaon mangumihala na mangulog dohok na mati au porsea dito di perbadia jala adok sada huria na badia huria hatu panel Kristen akan na badia do dia sadi dosa do dihatai nama do mulak mengurus sugud daging ni halak nang mate do dia nguruan na sura-sura
Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis, dan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita yang tertulis di surat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, dan juga adik-adikku sekolah minggu, kita setiap minggu di dalam ibadah minggu selalu mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, yang diawali dengan kata Bapa kami, Ale amanami. Itu artinya kita yang sama-sama mengucapkan Bapa kami, Ale amanami, itu punya hubungan apa? Kalau kita sama-sama mengucapkan Ale amanami, Bapa kami, itu berarti kita ini bersaudara. Kita ini berarti
anak-anak dari satu Bapa, dari Bapa yang satu itu. Nah, saudara-saudara, aspek inilah yang sering kita abaikan. Kita biasa menyebut Allah itu Bapa, kita tahu itu. Tetapi ternyata ada konsekuensinya. Dan itulah salah satu artinya kita ini bergereja. Bergereja adalah berhubungan layaknya kita ini bersaudara. Nah, tetapi apakah sesederhana itu? Apakah ini bisa dipahami? Apakah ini sudah kita hayati? Memang kalau kita ingat lagunya sih, ya kita akan katakan iya. Serikat persaudaraan, itu selalu kita nyanyikan. Dalam Yesus kita bersaudara, kalau dari lagunya iya. Tetapi sayangnya sering sekali apa yang kita nyanyikan, apa yang kita katakan, itu tidak selalu sama dengan yang kita praktekkan. Ada satu cerita ketika Amerika dahulu masih di zaman perbudakan, di mana kulit hitam masih dijajah. Ceritanya begini, ada seorang bapak kulit hitam karena melarat, maka dia sampai mengemis. Dan di dalam perjalanannya mengemis, dia sampai ke satu rumah yang mewah. Dia memencet bel dan keluarlah dari pintu rumah itu seorang kulit putih, dan bapak kulit hitam ini meminta makanan, mengemis dari si empunya rumah. Nah, bapak kulit putih ini mengarahkan pengemis itu untuk berjalan dari samping rumahnya menuju ke belakang, supaya di teras belakang nanti dia diberikan makanan. Nah, sampai di belakang, sebelum makan, sang bapak pemilik rumah ini mengajak pengemis kulit hitam itu untuk berdoa sebelum makan. Dan yang empunya rumah ini mengajarkan dia berdoa. Bapa kami yang di surga. Baru diikuti oleh si pengemis. Bapa kamu yang di surga. Karena heran, diulangi sekali lagi. Bapa kami yang di surga. Tapi sekali lagi diikuti oleh si pengemis. Bapa kamu yang di surga. Karena heran, si empunya rumah itu bertanya, saya katakan Bapa kami, kenapa engkau katakan Bapa kamu? Saudara-saudara, pengemis kulit hitam ini berkata, kalau saya mengucapkan Bapa kami, itu artinya Anda dan saya bersaudara. Kita punya satu Bapa. Dan saya khawatir Allah yang kita sebut Bapa itu tidak suka Anda memperlakukan saudara Anda sedemikian tidak baik. Itu artinya perkataan Bapa kami. Nah, saudara-saudara, menyebut Allah itu Bapa itu kelihatannya sederhana. Tetapi konsekuensi horizontalnya itu tidak sederhana. Masalahnya menyebut Bapa kami, Allah Bapa, itu membuat kita, Anda dan saya, kita satu sama lain menjadi bersaudara. Punya satu Bapa, anak-anak dari Bapa yang satu. Pertanyaannya, siapkah kita ini, Anda dan saya, bersaudara? Nah, surat Efesus adalah salah satu surat dalam perjanjian baru yang menyinggung tentang gereja. Beberapa kali gereja itu digambarkan di dalam surat Efesus oleh Paulus. Yang pertama, Paulus mengumpamakan gereja dengan ilustrasi seperti satu tubuh atau satu badan. Efesus 1 ayat 23 dan Efesus 3 ayat 6. Dia juga menggambarkan gereja itu seperti mempelai atau pengantin Kristus. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Sedangkan dalam nats kita saat ini,
Paulus mengilustrasikan gereja dalam dua hal. Yang pertama, gereja itu keluarga Allah. Itu dia sebutkan. Dan yang kedua, gereja itu diumpamakan sebagai bangunan bait Allah. Nah, khusus hari ini kita berkonsentrasi gereja sebagai keluarga Allah. Saudara-saudara, kita semua adalah anggota keluarga Allah. Itu artinya kita bersaudara. Nah, apalah artinya bersaudara? Bersaudara itu artinya kamu bukan orang asing bagi saya. Saya bukan orang jauh bagi kamu. Artinya Anda dan saya sama-sama sebagai orang dalam, dekat. Itu artinya diterima sebagai keluarga sendiri. Nah, persoalannya, apakah di dalam gereja dan khusus di gereja kita ini sudah terjadi hal seperti itu? Adakah perasaan kita ini sama-sama saudara? Kita yang bisa menjawab. Kalau kita sudah merasa ya patut disyukuri. Kalau kita merasa belum, pasti ada alasannya. Penyebabnya adalah saudara-saudara, yaitu masih ada sekat atau masih ada tembok pemisah, istilah Paulus dalam nats ini. Ada tembok pemisah yang membuat satu sama lain merasa jauh, asing. Saudara-saudara, memang kita ini orang yang mudah untuk membuat dan membangun tembok-tembok pemisah. Sehingga sering terjadi di gereja persaudaraan itu tidak berjalan. Karena memang kita ini mudah menciptakan tembok-tembok yang memisahkan. Kita sama-sama menyebut Allah itu Bapa. Tapi konsekuensinya antara kita yang sama-sama menyebut Allah itu Bapa adalah saudara, ini tidak kelihatan dan tidak berjalan. Tembok-tembok penghalang itu banyak. Saya bisa sebutkan misalnya, yang pertama, prasangka negatif. Ini juga bisa menjadi tembok pemisah. Ini bisa membuat orang belum langsung tidak suka. Belum terlalu kenal sudah tidak suka. Kalau sudah begitu, bagaimana mau mendekat dan menjadi saudara? Bisa karena kesombongan. Kesombongan ini bisa membuat orang lain merasa tertolak atau takut untuk mendekatkan diri. Bisa juga karena keakraban yang eksklusif. Keakraban itu tidak salah, tapi kalau ada keakraban yang eksklusif, misalnya antara 4 atau 5 orang, sehingga tidak bisa ada lagi yang masuk, ya, jadi ada persekutuan di dalam persekutuan, nah ini juga bisa menjadi pemisah, gap. Ada geng khusus, atau ada perkumpulan khusus. Ya, keakraban itu sekali lagi tidak salah. Tetapi kalau eksklusif, maka dia bisa menjadi pemisah. Egoisme. Kalau egoisme meninggi, ini akan membuat semangat lu, gua, itu menjadi terjadi di tengah-tengah gereja. Akibatnya orang jadi saling tidak peduli, kecuali kepentingannya sendiri. Gosip. Ini juga bisa bikin orang salah sangka, bikin orang marah, bikin orang berubah sikap. Tadinya baik-baik, tiba-tiba bisa jadi bertengkar dan terjadi pemisahan. Selain itu juga perbedaan. Jika tidak disikapi dengan bijaksana, ini bisa menjadi dinding pemisah. Menjadi suatu realitas di tengah-tengah gereja kita. Ada perbedaan status ekonomi, ada perbedaan ras, ada perbedaan tingkat pendidikan, ada perbedaan yang lain-lain. Kalau ini tidak disikapi dengan bijaksana, ini bisa menjadi tembok pemisah. Nah, saudara-saudara, setiap kali ada dinding-dinding pemisah itu dalam kehidupan kita bergereja, dan itu nyata, tapi setiap kali itu ada, kita harus selalu ingat, Kristus sudah merobohkannya. Itu yang dikatakan Paulus di sini. Sehingga yang jauh sekarang sudah menjadi dekat. Yang kedua belah pihak yang tadinya terpisah sudah diperdamaikan dan disatukan. Dan untuk tujuan itu ongkosnya mahal dibayar oleh Kristus. Ongkosnya adalah
darahnya sendiri yang menjadi harga di kayu salib. Karya penebusannya. Di sana Yesus membuka akses, membuka jalan menuju sorga ke atas. Kita beroleh jalan masuk kepada Bapa dan kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tetapi dia juga melalui karya salib, dia juga membuka akses horizontal ke kanan dan ke kiri di antara kita yang sama-sama memanggil Allah sebagai Bapa, yaitu akses sebagai hubungan persaudaraan. Ini luar biasanya karya Kristus di kayu salib. Dia membuka akses secara vertikal ke atas, kita menyebut Allah itu Bapa, ada hubungan terbuka ke atas, tapi juga karyanya di kayu salib juga membuka akses secara horizontal. Sesama kita yang menyebut dia Bapa sebagai saudara satu dengan yang lain. Itu sebabnya di Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan dirinya, akulah jalan, audodalani. Tapi orang seringkali mengartikan cuma satu sisi, jalan kepada Bapa ke surga. Betul itu. Tapi di sisi lain dia juga membuka akses menuju sesama. Tidak hanya ke atas vertikal, tapi juga horizontal, membuat kita satu sama lain memanggil saudara. Sebab kita punya satu Bapa. Saudara-saudara, itulah karya Kristus di kayu salib. Setiap kali ada tembok pemisah menghambat kita bersaudara, kita harus selalu ingat dan memandang salib. Kristus telah merobohkannya dan harganya adalah darah Kristus di kayu salib. Karena itu melalui firman Tuhan, melalui khotbah sekali ini, kita mau diajar untuk selalu membuka jalan, membuka akses dari Anda ke saya, dari saya ke Anda, sesama kita. Daripada kita mendirikan tembok pemisah, mari kita membangun jembatan penghubung, jembatan penyeberangan. Kalau kita membuka hati dan tangan kita sebagai saudara, maka kita juga bisa membuka pikiran kita. Terjadi saling tukar pikiran yang sehat. Kita membuka hati dan saling peduli dan saling mendukung, saling berdoa. Supaya persaudaraan terjadi di antara kita. Maka di sana kita bersaudara. Sama-sama memiliki Bapa yang satu. Saya membuka hati untuk menerima kamu. Dan kamu juga membuka hati untuk menerima saya. Maka kita menjadi bersaudara. Persaudaraan itu memang tidak pernah murah. Persaudaraan itu ada harga yang harus dibayar. Termasuk persaudaraan di dalam iman Kristen. Justru karena itu kita harus berjuang untuk mewujudkannya. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu merintis yang membuka jalan untuk itu. Ingat, kita ini pengikut Kristus. Keselamatan memang kita dapat dengan cuma-cuma. Tetapi menjadi murid Kristus itu harganya mahal. Kita harus bayar harga. Mengikut dia yang tersalib dan karya salibnya adalah merintis jalan akses ke atas kepada Allah sebagai Bapa dan membuka akses jalan horizontal terhadap yang lain sebagai saudara. Maukah saya dan saudara mengikut Kristus yang tersalib itu? Dan maukah kita belajar membuka jalan, membuka jembatan, membuka akses di dalam hidup kita? Akses ke atas menuju Bapa dan juga akses ke samping menuju sesama sebagai saudara. Supaya lengkaplah salib itu. Vertikal dan horizontal. Selamat bergereja, selamat bersaudara. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas karya Yesus Kristus di kayu salib yang membuka jalan perdamaian, rekonsiliasi dengan Allah Bapa. Kami manusia berdosa diperdamaikan kembali dengan Allah yang suci dan kudus, sehingga kami layak memanggil Bapa.
tetapi karya salib juga memperdamaikan dan menyatukan di antara sesama kami. Tidak lagi berjauhan, tetapi menjadi dekat, menjadi saudara. Ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar mengajarkan kami untuk kami membuka jembatan penghubung, bukan tembok pemisah. Saling membuka hati kami, saling peduli, membuka pikiran kami dan tangan kami terbuka untuk sesama kami. Sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, Kristus yang lebih dahulu merintis jalan perdamaian, membuka jalan kepada Allah Bapa dan kepada sesama. Maka kami juga sebagai anak-anak Bapa ingin hidup saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan sebagai sesama saudara. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan yang memelihara saudara-saudari kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Apapun sakit penyakit yang hinggap di dalam tubuh mereka, kami doakan ya Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Dan kami juga doakan bangsa dan negara kami, wilayah kami, bahkan seluruh dunia ini yang masih dilingkupi oleh pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Engkaulah yang membantu pemerintah kami dan juga para penguasa pemerintahan yang ada di dunia ini, untuk mereka mampu memimpin rakyatnya melawan pandemi ini. Hanya kuasa-Mu lah Tuhan yang kami andalkan untuk menjaga kami dan untuk memenangkan pertarungan ini. Hanya Engkau yang kami andalkan. Bapa dalam surga, kami sampaikan seluruh jemaat-Mu HKBP Marsada Cibitung, mulai dari anak-anak sampai bapak ibu orang dewasa, bahkan yang lanjut usia, di dalam pergaulan, kehidupan, dan pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhanlah yang melindungi kami dan yang memberikan berkat bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tatangyakkoma peliata martangyang mahita. Ale debata manami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohok nasa unibasa na moliutus. Kupa saat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uwag na husus di jolom.
pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon. Patihulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordib. Asalam hutadahami godang ni sileon lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijak, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijak. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurho madamena tutor tim. Sude parhalado dohok parhobas ni huriata pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhukna salam sehat.